Salam sejahtera, shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menuntun dan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah kita di malam hari ini, firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan bagi setiap orang yang percaya, pada malam hari ini tertulis dari kitab Bilangan pasal 21, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat ke-9. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Bapak Ibu, ayat 9 kita baca bersama. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat, pertolongan, dan perkenanan Tuhanlah sampai pada malam hari ini kita bersama-sama seluruh anggota keluarga kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Layaklah kita bersyukur Bapak Ibu, dan layaklah kita semakin mendekatkan diri kita, menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, pemelihara kehidupan, dan sumber berkat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ibadah di rumah kita masing-masing, atau ibadah yang sampai malam hari ini masih kita laksanakan secara keluarga, senantiasa menjadi tanda pengucapan syukur kita untuk senantiasa melihat, merasakan bahwa kasih karunia Allah yang menghidupkan kita, kasih karunia Allah yang melayakkan kita, kasih karunia Allah itulah yang senantiasa membuat kita masih ada sampai pada saat ini, di malam hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, perjalanan sejarah Israel tentu kita telah sering mengikuti pemberitaannya, Bapak Ibu. Dari sejarah Israel yang telah kita tahu, akan ada satu pemahaman yang selalu berulang kita dapatkan pemahamannya, Bapak Ibu, yaitu jika bangsa Israel itu setia kepada perintah Allah,
taat kepada kehendak dan ketetapan Allah, maka nyatalah keselamatan atas hidup mereka. Begitu juga sebaliknya, perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah juga memperlihatkan ketika mereka memberontak, ketika mereka melawan, ketika hidup mereka jauh dari ketetapan, perintah dan kehendak Allah, disitulah mereka mendapatkan kesulitan, penderitaan, bahkan keterpurukan. Bapak Ibu yang kekasih, ini jugalah yang menjadi pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, di mana tadi sudah kita ikuti pemberitaan pembacaannya Bapak Ibu. Dari kisah perjalanan bangsa Israel ini, tentu ada hal yang harus kita petik, tentu ada hal yang harus kita tindak lanjuti dalam konteks kehidupan kita sebagai anak-anak Allah di kehidupan saat ini Bapak Ibu yang kekasih. Apa saja yang mau kita petik dari kisah ular-ular tedung yang datang membawa kematian kepada bangsa Israel ini? Yang pertama sekali Bapak Ibu, bahwa sebagai anak-anak Allah, rasa syukur kita harus lebih besar dari sungut-sungut kita. Sekali lagi Bapak Ibu, poin pertama yang akan kita petik dan harus kita tindak lanjuti dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, rasa syukur kita harus lebih besar dari sungut-sungut kita. Bapak Ibu yang kekasih, di poin yang pertama ini yang mau kita lihat dari kehidupan bangsa Israel dan mau kita terapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kisah ular tedung ini diakibatkan karena kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah itu menunjukkan rasa sungut-sungut mereka justru lebih besar dari rasa syukur mereka. Percaya mereka, ketaatan mereka sepenuhnya menggantungkan hidupnya kepada Allah yang sudah memilih, yang sudah memelihara mereka dari tanah perbudakan Mesir Bapak Ibu. Ketika ini yang terjadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungut-sungut lebih besar dari syukur, maka kesukaran dalam kehidupan pun akan datang silih berganti. Tidak hanya kesukaran Bapak Ibu yang kekasih, cerita perjalanan bangsa ini bahkan menunjukkan, memberitahukan bahwa bagi kita kematianlah yang ada pada mereka ketika mereka lebih besar sungut-sungutnya daripada syukurnya, percayanya, ketaatannya kepada Allah. Bapak Ibu, mengapa bangsa itu bersungut-sungut? Jawabannya adalah karena situasi yang terjadi dalam kehidupan mereka tidaklah seturut dengan apa yang mereka inginkan. Situasi yang terjadi, kondisi yang mereka hadapi tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sebelumnya Bapak Ibu. Tentu dalam kondisi ini kita mengetahui bahwa bangsa itu berpikir sebagai bangsa pilihan Allah, mereka layaklah harus hidupnya lebih senang. Hidupnya harus lebih bahagia, lebih dicukupkan, lebih diberkati sebagai bangsa pilihan Allah. Ini tadinya yang mereka inginkan. Namun pada kenyataannya dalam perjalanan kehidupan bangsa itu, meskipun mereka sebagai bangsa pilihan Allah, penderitaan, kesukaran, tantangan datang silih berganti ke dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, inilah salah satu yang melatar belakangi timbul sungut-sungut, timbul pemberontakan, timbul perlawanan dari bangsa itu kepada Allah yang telah memilih mereka. Bapak Ibu, itu sangat jelas terlihat
Ketika mereka menyampaikan sungut-sungut mereka kepada Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Apakah supaya kami mati di padang gurun ini?" Di padang gurun tentu tidak ada roti, tidak ada air. Dan makanan, mana yang diberikan Allah kepada mereka, mereka sudah bosan, mereka sudah muak. Tidak lagi sesuai dengan keinginan hatinya. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mengambil pelajaran dalam poin yang pertama. Dalam kehidupan kita saat ini pun, mari kita mempertanyakan itu dalam hati kita yang terdalam, Bapak Ibu. Sampai pada malam hari ini, sebagai orang Kristen, sebagai suami Kristen, sebagai istri Kristen, sebagai anak-anak Kristen, sebagai pelayan gereja, siapapun kita, apapun profesi kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini mau mempertanyakan itu bagi kita lewat perjalanan kehidupan Israel. Apakah sungut-sungut kita lebih besar dari syukur kita? Apakah sungut-sungut kita lebih besar dari syukur kita, Bapak Ibu? Sehingga melalui poin yang pertama ini, Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan mengarahkan kita, menuntun bahkan menguatkan kita lewat cerita hidup Israel ini. Ketika sungut-sungut kita lebih besar dari syukur kita, maka yang kita rasakan adalah kita semakin menderita, kita semakin sakit, kita semakin terbebani, kita semakin tidak lagi mampu melihat apa itu pertolongan Tuhan, apa itu cara Tuhan, solusi dari Tuhan dari setiap situasi kondisi yang sulit kita hadapi. Bapak Ibu, tetapi ketika rasa syukur kita, penyerahan diri kita, itu jauh lebih dominan dibanding sungut-sungut kita, Bapak Ibu, saya yakin siapapun kita akan mampu melihat cara Tuhan bekerja untuk menyelamatkan kita, untuk memberi kita solusi atas permasalahan kita, untuk menguatkan kita sekalipun misalnya tubuh ini sakit karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tetapi ketika kita mampu bersyukur di dalam iman, Bapak Ibu, beban kita tidaklah semakin bertambah. Kita akan mampu sepenuhnya menyerahkan, baik hidup maupun mati, aku adalah milik-Mu Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, sebagai anak-anak Allah, harusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang bersyukur, bukan bersungut-sungut. Bapak Ibu yang kekasih, poin yang kedua yang mau kita petik, yang harus kita tindak lanjuti melalui pemberitaan firman pada malam hari ini adalah hidup yang setia berdoa. Hidup yang setia berdoa. Bapak Ibu, saya yakin semua kita pernah berdoa. Saya yakin kita akan bangga mengatakan bahwa saya adalah seorang yang rajin berdoa. Atau mungkin kita mengatakan kesuksesan, kekayaan, kesejahteraan yang ada pada kita saat ini, kita bisa mungkin mempersaksikan ini adalah buah-buah dari doa kita. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita melihat kehidupan yang setia berdoa itu adalah kehidupan yang mendatangkan keselamatan bagi kita anak-anak Allah. Ini poin kedua yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Kehidupan yang setia berdoa, itulah kehidupan yang memberi keselamatan kepada kita, Bapak Ibu. Apapun kesukarannya, apapun penderitaannya, apapun tantangannya, firman Tuhan meneguhkan kita bahwa ketika Musa berdoa kepada Allah, memohonkan supaya penderitaan itu
tidak terus-menerus terjadi di tengah-tengah kehidupan umat, maka Tuhan menjawabnya. Berfirmanlah Tuhan, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Ada kuasa di dalam doa. Bapak Ibu yang kekasih, karena poin yang kedua ini berbicara tentang doa, hal yang patut kita syukuri di tengah-tengah persekutuan kita, Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Bukit Zaitun Balikpapan ini, dalam periode ini 2020 sampai 2025 bahkan seterusnya Bapak Ibu, itu harapan dan doa kita. Gereja kita telah memiliki satu tim khusus, yaitu tim doa GKPI Bukit Zaitun. Mereka adalah orang-orang yang mau berdoa bersama-sama dalam kurun waktu yang telah ditentukan Bapak Ibu, mendoakan semua kita warga jemaat, mendoakan kota kita Balikpapan, mendoakan negara kita Indonesia, mendoakan saudara-saudara kita yang kita tidak kenal, yang tertimpa musibah, bencana alam dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini yang patut kita syukuri, GKPI Bukit Zaitun telah memiliki satu tim doa yang setia berdoa, yang mau memberi dirinya waktunya untuk dipakai Tuhan menjadi tim yang tetap mendoakan persekutuan gereja ini supaya sungguh-sungguh senantiasa dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih, sejauh manakah kita menggantungkan kehidupan kita kepada kuasa doa? Sejauh manakah kita meyakini bahwa apa yang kita mohonkan, yang kita minta kepada Allah dalam setiap doa dan permohonan kita itu telah sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah Bapak Ibu? Atau jangan-jangan selama ini sekalipun kita telah melipat tangan, menutup mata kita, jangan-jangan kita tidaklah berdoa. Jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh berdoa. Ketika doa hanya kita maknai, saya menyampaikan permohonanku, Tuhan Engkau menjawabnya. Tentu tidak demikian Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita melihat ketika Musa berdoa kepada Allah, maka kehidupan diberikan kepada umat itu. Bapak Ibu, apakah kita meragukan kuasa doa kita ketika COVID-19 ini belum juga berlalu dalam kehidupan kita? Apakah kita juga akan mengatakan, Tuhan tidak lagi mendengar doaku, doa kami? Mengapa penderitaan ini tidak kunjung berlalu, Bapak Ibu? Jika kehidupan yang dimaksud di sana hanya bermakna jasmani, Bapak Ibu, kita setuju mengatakan Tuhan tidak mendengar atau kuasa doa kita sudah patut diragukan, Bapak Ibu. Tetapi di ayat 8 tadi dikatakan, melalui doa itu Allah Tuhan berfirman, setiap orang akan hidup dan beroleh keselamatan. Yang dimaksud di sini tidak hanya hidup sebagai jasmani Bapak Ibu, tetapi hidup juga rohaninya. Hidup rohani ini yang memampukan kita tetap bertahan, tetap berpengharapan, sekalipun banyak hal yang harus pahit kita hadapi, yang harus sulit kita hadapi di dalam pergumulan kita, Bapak Ibu. Hidup orang-orang percaya adalah hidup yang setia berdoa. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Doa adalah kehidupan orang percaya, dan kehidupan orang percaya adalah doanya kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, doa adalah kehidupan orang percaya. Dan kehidupan orang percaya adalah doanya kepada Allah.
Ini tidak bisa bertolak belakang satu dengan yang lain. Jangan kita berdoa, kita maunya sehat, sembuh, tetapi pantangan dari penyakit kita masih terus kita konsumsi, Bapak Ibu. Jangan kita berdoa, keluarga kita harmonis, keluarga kita setia beribadah kepada Tuhan. Sementara kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai istri, orang tua di tengah-tengah rumah tangga juga tidak mau beribadah. Tentu banyak lagi hal lain, Bapak Ibu yang kekasih. Saya mau menegaskan ini melalui cerita ini. Kehidupan orang percaya yang setia berdoa akan dituntun, diarahkan, dan selalu disertai kepada kehidupan, baik jasmani, baik rohani. Sekalipun perjuangan di tengah-tengah kehidupan ini dipenuhi dengan berbagai tantangan, tetapi di dalam iman dan pengharapan kita menjadi anak-anak Allah yang senantiasa dikuatkan. Bapak Ibu, hanya 2 poin itu saja yang mau saya berikan kepada kita lewat pemberitaan firman pada malam hari ini, Bapak Ibu. Tetapi saya yakin 2 poin ini pun kita tindak lanjuti, akan ada perubahan dalam hidup pribadi kita, hidup keluarga kita, Bapak Ibu. Jangan lebih besar sungut-sungut daripada rasa syukur, dan mintalah pertolongan Roh Kudus supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang setia berdoa. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus untuk firman-Mu yang kudus yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang menolong kami ya Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kami mau Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami tetap bersyukur kepadamu. Bersyukur atas kasih karunia-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Bagaimanapun kondisi kehidupan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia berdoa. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada malam hari ini. Semuanya Tuhan yang senantiasa mengaturkan kehidupan kami masing-masing, sehingga kami sepenuhnya percaya pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan damai sejahtera bagi kami anak-anak-Mu. Berkati setiap jemaat yang saat ini masih berjuang melawan sakit penyakit dalam tubuhnya. Bagaimanapun kondisinya Tuhan, biarlah Engkau yang memberi kekuatan, memberi kesehatan kepada mereka. Berkati segala obat, makanan dan minuman bagi jemaat-Mu saat ini yang ada di dalam kelemahan tubuh. Bagi setiap jemaat-Mu yang memiliki pergumulan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, relasi suami istri, orang tua atau ke anak, apapun itu Tuhan yang menjadi pergumulan saat ini, bahkan pergumulan di tempat kerja, pergumulan yang bertetangga, pergumulan yang berkeluarga, Bapa di dalam surga, biarlah semua kondisi itu kami serahkan kepadamu. Tuntun dan ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami senantiasa berpegang teguh kepada firman-Mu yang kudus. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak mengandalkan diri kami, tetapi kami sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu. Bapa yang maha baik, berkatilah tempat tinggal kami, kota kami Balikpapan, bangsa kami Indonesia, bahkan dunia ini, supaya semuanya Tuhan boleh tetap setia kepadamu, senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati lewat kehidupannya. Secara khusus kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah hidup keseharian kami adalah bukti kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang tetap setia mengikut-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Setiap anak-anak yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, pendidikan, Engkau yang memberikan hikmat dan kepintaran. Setiap orang tua dalam tugas dan tanggung jawabnya,
Tuhan jugalah yang senantiasa menguatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.